Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna dimulai, perkenankan kami menyampaikan laporan kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna sebagai berikut. Kehadiran anggota Dewan. Dari 50 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 36 orang. Dan yang belum hadir berjumlah 14 orang. Agenda rapat paripurna. Penetapan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Batam tahun 2027. Yang memimpin rapat paripurna, Wakil Ketua 2 DPRD, Bapak Budi Mardianto. Demikian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Bapakku. Berpijak tanah, menjunjung langit, sinar mentari damaikan hati ini. Berikan sumbangsi untuk pertiwi di bawah Melayu payung negeri. Pernah berhenti kita berdekatan, tak pernah lelah kita berkasih. Dia mencipta, tentu berkarya, bersama negara bila memberi. Hanya Bapakku
yang mencipta sebuah karya bersama tenaga di luar industri. Majukanlah maju bersama Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran pemerintahan Kota Batam dan BP Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, Ketua LAM, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1, huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah anggota Dewan. Apapun jumlah kehadiran anggota Dewan sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 36 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Selasa, tanggal 3 Februari 2026,
tepat pada pukul 14.32 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna keempat masa persidangan 2 tahun sidang 2026 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Agenda rapat paripurna kita hari ini yaitu penetapan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Batam tahun 2027. Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, disebutkan DPRD melalui Badan Anggaran menyusun pokok pikiran DPRD. Kemudian pasal 63 ayat 5 dan pasal 6 ayat 10 huruf D menentukan pokok pikiran DPRD ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun berjalan dalam rapat paripurna melalui keputusan DPRD. Dengan demikian, penetapan pokok pikiran DPRD adalah sebuah tahapan yang harus dilakukan sebelum pokok pikiran DPRD masuk dalam rencana kerja pembangunan daerah Kota Batam. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan penjabaran aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Pokir DPRD menjadi bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional DPRD untuk memastikan bahwa pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Batam. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pokok-pokok pikiran DPRD disusun dengan berpedoman dan penyelarasan dengan RPJMD Kota Batam sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat visi dan misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan Kota Batam 5 tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan Kota Batam untuk tahun 2027 harus sesuai RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 dengan visi dan misi Batam Kota Madani yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan sebagai pusat investasi dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, DPRD Kota Batam menaruh perhatian besar pada penguatan sektor sumber daya manusia, ekonomi dan investasi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan serta pembangunan yang berkelanjutan sebagai penggerak utama pembangunan daerah Kota Batam. Memiliki posisi strategis sebagai kawasan industri, perdagangan, dan jasa berdaya saing regional dan internasional. Pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah dengan garis-garis besar antara lain: 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, adaptif, integratif, yang berkeadilan, dan peningkatan soft skill maupun hard skill sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Yang kedua, penguatan perekonomian daerah inklusif dan berdaya saing dengan mendorong pertumbuhan industri, investasi, pariwisata, perdagangan, dan UMKM guna menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur dan penataan wilayah yang merata dan berkelanjutan guna menunjang konektivitas, pelayanan dasar, dan daya saing Kota Batam. Yang keempat, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta berbasis digital untuk mendorong reformasi birokrasi dan transformasi digital yang layanan publik agar pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Sejalan dengan karakter Kota Batam sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan internasional untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kota Batam. Selain penguatan ekonomi dan investasi, DPRD Kota Batam juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai wujud kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung daya saing daerah dalam pembangunan kota. Berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur, utilitas, dan sistem transportasi yang maju dan ramah lingkungan. Sesuai dengan pembangunan infrastruktur di Kota Batam telah berjalan sangat masif. Berdasarkan hal tersebut, DPRD Kota Batam berharap agar pokok-pokok pikiran DPRD dapat diintegrasikan secara optimal ke dalam penyusunan RKPD Kota Batam tahun 2027 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi dan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Demikian garis besar pokok pikiran DPRD Kota Batam tahun 2027. Kami berharap proses penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Batam dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan rumusan kebijakan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Sebelum mengambil keputusan, perlu kami tanyakan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir. Apakah saudara-saudara dapat menyetujui penetapan pokok pikiran DPRD Kota Batam 2027? Apakah dapat disetujui? Sekali lagi, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna berakhir, perkenankan kami menyampaikan hal-hal berikut. Sebagaimana dimaklumi, tanggal 28 Januari 2026 yang lalu telah dilaksanakan rapat paripurna pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan tahun 2024-2029 yang meresmikan Saudara Muhammad Yunus Muda, Sarjana Ekonomi, sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam, dikarenakan pergantian pimpinan DPRD tersebut mengubah komposisi penempatan pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Kota Batam dari fraksi Partai Golkar. Adapun setiap anggota DPRD menjadi anggota alat kelengkapan DPRD atas usulan fraksi. Maka berdasarkan surat fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batam nomor 049 FPG data DPRD BTM 1 Romawi 2026 tanggal 27 Januari 2026, Partai Golkar Kota Batam yang mengusulkan pergantian dan atau penempatan pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Kota Batam dari fraksi Partai Golkar, yaitu 1. Badan Anggaran Haji Joko Mulyono SH MH anggota, Jimmy Siburian anggota, Valvintius Tindaun AMD anggota. 2. Badan Musyawarah Hendra Asman SH MH anggota.
Novelin Wertuna Sinaga SH, anggota. Yang ketiga, Bambang Perda. Haji Joko Mulyono SH, MH, anggota. Novelin Fortuna Sinaga SH, anggota. Yang keempat, Badan Kehormatan Jimmy Siburian, anggota. Yang kelima, Komisi 1 Jimmy Siburian, anggota. Yang keenam, Komisi 2 Haji Joko Mulyono SHMH, Ketua. Berikutnya, yang ketujuh, Komisi 3 Valventius Tindaun AMD, Sekretaris. Hendra Asman SHMH, anggota. Dan yang kedelapan, Komisi 4 Novelin Fortuna Sinaga SH, anggota. Kemudian atas usulan dari fraksi Partai Golkar tersebut, merubah jumlah dan komposisi anggota alat kelengkapan DPRD Kota Batam, selanjutnya keputusan diserahkan kepada rapat paripurna. Selaku pimpinan rapat paripurna, sebelum mengambil keputusan perlu kami tanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir. Apakah saudara-saudara menyetujui pergantian dan atau penempatan pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Kota Batam dari fraksi Partai Golkar? Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terakhir, kami membacakan surat dari Komisi 1 DPRD Kota Batam nomor 060-171-K-1-2 Romawi _2026. Tanggal 2 Februari 2026 perihal perubahan jadwal kunjungan kerja yang semula tanggal 8 dan 10 Februari 2026 ke DPRD Kabupaten Tanah Datar berubah menjadi ke DPRD Kabupaten Tanah Datar atau DPRD Kota Medan. Yang kedua, surat dari Bambang Perda DPRD Kota Batam nomor 012-170 Bambang Perda _2 Romawi _2026 tanggal 2 Februari 2026 perihal perubahan penjadwalan agenda Bambang Perda. Yang pertama, kunjungan kerja tanggal 6 sampai dengan 7 Februari 2026 ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau diubah menjadi ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Februari 2026 diubah menjadi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang semula tanggal 20-21 Februari 2026 diubah menjadi tanggal 18-19 Februari 2026. Selaku pimpinan rapat paripurna, kami perlu menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir. Apakah saudara-saudara dapat menyetujui keputusan DPRD tentang perubahan agenda DPRD Kota Batam bulan Februari 2026, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Demikianlah, usai sudah rapat paripurna pada hari ini, sekali lagi saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam beserta seluruh jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, rekan-rekan pers, dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesainya. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tepat pada pukul 14.46 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.